kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Dan ini kayaknya kesempatan yang sangat langka ini, karena kalau pas jenguk itu juga atau pas lagi manakib awal bulan itu nggak semuanya bisa berkumpul, terutama yang zona jauh kayak gitu. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Semoga menjadi majelis yang barokah. Semoga nanti yang di sini saat keluar pun mendapat keberkahan dari majelis itu. Amin ya robbal alamin. Ya, intinya di sini bukannya saya merasa lebih pinter atau menjadi maha guru, kan? Cuman saya hanya berbagi, sharing sesuatu yang memang saya alami sehari-hari sebagai pengasuh, sebagai konselor, sebagai terapis, sebagai fasilitator dari putra-putri jenengan semua yang ada di sini. Jadi kami Pondok Pesantren ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri tanpa support, tanpa dukungan para wali santri yang ada di rumah, terutama anak-anak yang memang libur di rumah nanti selama 18 hari. Jadi kenapa kok harus ada pembekalan gitu ya, kayak KKN aja gitu kan ya, karena kita untuk pergi 2 hari aja perlu bekal ya kan, apalagi ini anak mau pulang 18 hari, tentu ada pembekalan yang itu bukan hanya pada anaknya tapi juga kepada orang tua agar support sistemnya ini bagus. Kalau saya hanya bilang ke anak tapi ternyata di rumah anak ini kan powernya kurang ya kan, dia nggak bisa menentukan kebijakan dan orang tua tidak mensupport dari tugas-tugas pondok yang diberikan, karena kami nanti ada jurnal Ramadan, ada jurnal kegiatan selama liburan juga ada. Kalau itu tidak mendapat support atau dukungan dari orang tua, tentu anak ini akan cenderung males ngisi atau males melakukan. Jadi anak-anak kami ini kalian nggak liburan, intinya ke rumah ini dalam rangka mengamalkan apa yang sudah didapat di pondok. Kalau liburan nanti mindsetnya boleh leha-leha dong, boleh santai dong, boleh sholat telat dong, kayak gitu. Jadi pesantren itu jiwamu, bukan tempatnya. Jadi kemanapun kalian berada, di mana bumi Allah dipijak, maka pesantren itu adalah dirimu yang ada di dalam jiwamu. Itu yang selalu kami katakan kepada anak-anak santri. Tapi tentu saja mereka yang masih kecil, yang akalnya juga belum sempurna, masih butuh bantuan kita orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Makanya itulah kenapa kami berinisiatif untuk mengadakan pembekalan kepada wali santri saat liburan selama 18 hari. Semoga menjadi sebuah momentum benar-benar quality time, waktu yang sangat berkualitas dengan ananda putra-putri di rumah. Gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya untuk menumbuhkan sebuah pohon kita menyirami, memupuknya lama. Tapi untuk menebangnya hanya butuh 1 jam, bahkan kalau pakai gergaji mesin hanya beberapa menit. Ya, jadi saya harap ada proses kesinambungan selama 18 hari ini untuk memupuk dan menyirami. Wonten nggih. Lanjut. Ya. Ini nanti tema yang akan saya bahas adalah tentang bahaya elektronik parenting. Elektronik parenting itu apa? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada video yang bisa ditonton. Sering menonton TV memperpendek usia. Banyak orang tua yang melarang anaknya terlalu banyak nonton TV. Selain karena konten acara TV yang sudah semakin mengkhawatirkan, ternyata bahaya nonton TV juga bisa berpengaruh pada kesehatan. Menurut penelitian terbaru, terlalu banyak menonton TV ternyata dapat memperpendek usia. Sebuah penelitian di Australia menyebutkan jika kebiasaan menonton TV terlalu lama dapat memendekkan umur sebanyak 21 menit. Sementara itu, orang yang menonton TV lebih dari 4 jam setiap harinya memiliki umur yang lebih pendek hingga 4,6 tahun dibandingkan orang yang menonton TV kurang dari 4 jam setiap hari. Kenapa bisa begitu ya? Studi di Amerika Serikat yang dikutip dari American Journal of Preventive Medicine Jumat 20 November tahun 2015 menuliskan
80% orang dewasa di Amerika Serikat menonton TV selama sekitar 3,5 jam per hari, atau lebih dari setengah dari waktu luang mereka. Para ilmuwan meneliti lebih dari 221.000 orang berusia 50 hingga 71 tahun yang tidak memiliki penyakit akut selama hampir 15 tahun. Nah, para relawan itu pun dimonitor hingga meninggal dunia. Nah, dari situ diketahui semakin lama seseorang menonton TV setiap harinya, maka semakin besar resiko kematian. Hal ini bisa dikarenakan penyakit jantung, kanker, diabetes, pneumonia, penyakit liver, dan penyakit Parkinson. Resiko kematian akan meningkat 47% saat seseorang menonton televisi lebih dari 7 jam per hari. Sementara, untuk yang menonton 3 hingga 4 jam, maka resiko kematiannya sebesar 15%. Hal-hal apa saja ya yang mungkin diderita ketika orang terlalu banyak nonton TV? Pertama, kurangnya sosialisasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Karena terlalu asik nonton TV, orang jadi malas keluar rumah, dan bahkan hal ini bisa menyebabkan fobia sosial. Yang kedua, resiko sakit jantung. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan selama 6 tahun dengan melibatkan 8.800 laki-laki dan perempuan di Australia, usia 25 tahun yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung, peneliti menemukan bahwa setiap 1 jam menonton TV dapat meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung sebesar 18% dan resiko kematian akibat kanker sebesar 9%. Ini berarti bahwa orang yang menonton TV lebih dari 4 jam memiliki 80% peningkatan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler selama periode waktu 6 tahun dibandingkan orang yang menonton kurang dari 2 jam setiap harinya. Yang ketiga, diabetes. Sebuah studi pada perempuan yang diterbitkan Journal of American Medical Association tahun 2003 menunjukkan resiko diabetes meningkat sebesar 14% pada mereka yang menonton TV selama 2 jam sehari. Penelitian lain juga menemukan bahwa pria yang menonton TV lebih dari 40 jam seminggu 3 kali lebih beresiko menderita diabetes tipe 2 daripada pria yang menonton TV kurang dari 1 jam setiap minggunya. 4. Obesitas. Terlalu sering menonton TV mengakibatkan otot tubuh kita kurang bergerak. Jika otot-otot tidak aktif dalam jangka waktu lama, maka ini akan menyebabkan terganggunya metabolisme tubuh dan dapat menaikkan berat badan. Kelima, peningkatan resiko asma. Di Inggris, sebuah penelitian mempelajari kebiasaan menonton TV dari lebih 3.000 anak-anak mulai usia bayi sampai 11 tahun. Hasil penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang menghabiskan 2 jam atau lebih menonton televisi per hari 2 kali lebih beresiko menderita asma. 6. Memberi efek negatif pada mental. Menonton TV untuk jangka waktu lama memiliki efek negatif pada perkembangan intelektual anak. American Academy of Pediatrics melarang anak-anak di bawah usia 2 tahun untuk menonton TV dan merekomendasikan pada anak usia di atas 2 tahun untuk tidak menonton TV lebih dari 2 jam sehari. 7. Sakit mata. Jelas, terlalu banyak menonton TV memiliki dampak buruk bagi mata, apalagi jika menonton TV di ruang gelap. Memfokuskan mata terlalu lama pada salah satu objek dapat membuat mata kita tegang. 8. Perilaku agresif. Anak-anak kecil lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku agresif setelah melihat acara TV atau film kekerasan. Sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 3.000 anak usia 3 tahun menemukan bahwa anak-anak yang terlalu sering menonton TV secara langsung ataupun tidak akan beresiko untuk memamerkan perilaku agresif. Nah, itu tadi beberapa dampak negatif dari menonton TV yang dapat menyebabkan kematian. Jadi, mulai sekarang, kurangilah waktu menonton TV dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan outdoor yang menyehatkan. Itu dari hasil penelitian ya, dan itu based on science. Nah, dampaknya sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar kita mampu beli atau kita mungkin bisa beli yang semahal apapun, sestereo apapun, tapi kita tidak pernah melihat efek atau dampak negatif yang ditimbulkan dari kotak layar tersebut. Kalau dosen saya bilang dia itu TV adalah stupid box, kotak pembodohan. Bener, luar biasa dampaknya. Dan sekarang apa itu electronic parenting? Electronic parenting itu adalah banyak dari kita orang tua yang memindahkan pola pengasuhan kita kepada gadget. Apa itu gadget? Gadget ya termasuk TV, termasuk video PS mungkin ya,
terus game konsol, terus HP, laptop, ya hal-hal yang berkaitan dengan elektronik. Kita banyak sekali menggantikan peran kita orang tua agar anaknya nggak marah, nggak tantrum, mau makan, maka dilihatkanlah TV atau HP. Itulah yang disebut electronic parenting yang selama ini kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi kalau memang sudah terlanjur, sudah kita mulailah sekarang untuk saling bertobat lah, bahasanya bertobat nasuha dari gadget itulah. Nah, apakah saya melarang? Tidak, saya nggak bisa melarang HP jenengan, kuota jenengan, tapi ya beserta resiko jenengan. Tuh ya. Nah, karena kan bukan HP kami, bukan HP pondok, hanya selama saya mendampingi santri, selama saya jadi konselor dan terapis bagi mereka, ya itu yang dihadapi mereka saat saya tuh sering merasa bosan, Bun. Dulu pemain game ya? Iya. Dulu pecandu YouTube ya? Iya. Ya pantas kamu selalu bosan. Nanti ada di sini based on science-nya apa? Berdasarkan penelitian, kenapa sih anak-anak yang selalu hidupnya di depan gadget itu mudah bosan? Jangankan untuk belajar, ya, dia main aja bosen kadang, karena permainan itu nggak menarik menurut dia, ya, karena lebih menarik gadget, tuh ya. Jadi apakah electronic parenting ini adalah sesuatu yang bagus? Ya enggak, karena tetap aja kita tidak bisa menggantikan kehadiran manusia. Diri kita yang punya ruh, yang punya jiwa digantikan oleh barang yang bisa bergerak tapi dia tidak beruh dan tidak berjiwa. Karena yang namanya membimbing, menuntun, mengedukasi itu dari jiwa ke jiwa. Tentu aja sebagus apapun konten HP, seedukatif apapun konten HP, dia tidak bisa menyampaikan esensi pembelajaran, karena pembelajaran itu dari ruh ke ruh, dari jiwa ke jiwa, bukan dari HP ke manusia. Lanjut. Ya, ini sebuah penelitian dari neuroscience di Jepang yang sudah memindai 290 otak, ya, memindai dengan alat yang juga sudah canggih tentunya, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak usia anak usia 5 sampai 18 tahun yang dipindai otaknya, yang menjadi contoh observasi, yang bermain dengan gadget 2 sampai 4 jam sehari, ternyata di bagian otak depannya itu tumbuh bagian kelabu yang itu semakin banyak. Semakin dia pecandu, semakin dia suring dan intensitasnya semakin tinggi, maka warna kelabunya ini akan semakin banyak dan semakin pekat. Itu terjadi begitu saja, ya, tidak bisa direkayasa karena memang itu terjadi secara ilmiah dan kimiawi di dalam diri kita. Apakah bagus kalau terdapat bagian kelabu itu? Ternyata bagian kelabu atau warna kelabu yang itu menutupi korteks atau bagian depan otak kita yang membuat IQ anak tersebut semakin rendah. Jadi yang kita pikir kita mau ngasih konten edukasi atau konten-konten bagus, ya, yang ternyata over time kita pikir dia semakin pinter, ternyata enggak. Ternyata kebalikannya, proses kimia di dalam otak itu, neuroscience-nya menimbulkan bagian-bagian kelabu yang merendahkan IQ di dalam diri anak tersebut. Lanjut. Ya, yang kedua, tentu ini sudah banyak kita tahu bahaya radiasi sinar biru pada gadget, terutama HP, ya, karena dia memancarkan dan menarik sinyal sangat kuat. Bahaya radiasinya ini tentu aja sampai ke fisik atau ke tubuh. Yang pertama, adanya gangguan
ritme sirkadian atau ritme tidur ya seseorang yang harusnya hormon melatonin. Mohon maaf, gadgetnya ini dulu ya, di silent dulu mungkin ya. Ya ini salah satu gangguannya, karena dia tahu sedang dibahas disindir, nggak terima nih. Ya, hormon melatonin ini harusnya prosesnya semakin malam dia semakin banyak, yang itu membuat kita bisa tertidur lelap. Tapi karena penggangguan dari sinar biru ini, dia mengganggu sistem hormon melatoninnya, yang dia membuat akhirnya semakin sedikit, sehingga otak merespon kalau ini masih pagi, masih siang, sehingga dia sulit tidur. Nah, itu yang menimbulkan stres. Kalau orang nggak bisa tidur, kata kedokteran itu lebih bahaya daripada nggak bisa makan. Jadi kalau sudah ada gangguan tidur, ibu insomnia atau bahkan nggak bisa tidur berhari-hari lamanya, itu lebih ngeri daripada nggak bisa makan atau sulit makan. Kayaknya harus beneran aware, kita harus beneran waspada ya. Lanjut, kedua, kerusakan retina karena kelelahan mata. Ini sudah pasti ya, karena radiasi sinar biru ini luar biasa. Lanjut, apa sih bahaya lainnya dari gadget ini yang selama ini sehari-hari sudah bersama kita, membersamai kita, bahkan seakan-akan ini diri kita. Kalau sudah ketinggalan, bingungnya minta ampun seperti separuh jiwanya melayang, ya kan? Kita udah nggak bisa membedakan identitas diri dengan HP. Kita merasa bagian dari diri kita. Yuk, lanjut. Perkembangan motorik terhambat. Ini jelas, anak di usia 0 sampai 5 tahun ini perkembangan motoriknya luar biasa. Harusnya dia distimulasi dengan permainan-permainan yang itu membuat dia gerak, lari, naik, jungkil-jungkel, jongkok, bukan duduk diam dan menonton fokus sampai dia tidak bergerak sama sekali. Sehingga motorik dia yang hari itu harusnya berkembang luar biasa sesuai fitrah dia, mati hanya karena duduk diam melihat HP, gadget, apapun itu, game. Lanjut, perkembangan komunikasi yang terhambat. Ini jelas ya, setiap kita main HP gadget 1 jam mengurangi 500 sampai 1000 kosakata. Jadi kalau ada anak yang dia kok ABK, speech delay atau mengalami gangguan itu, kok dikasih HP itu semakin bahaya. Harusnya distimulasi dengan banyak bicara. Mengerti tidak mengerti, intinya manusia ke manusia itu lebih luar biasa. Walaupun kita sebodoh apapun misalnya sebagai orang tua, itu lebih worth it, lebih berharga daripada HP yang sepinter apapun. Ya, karena yang kita sedang sentuh ini manusia ke manusia, jiwa ke jiwa. Bukan transfer ilmu, tapi transfer kasih sayang. Itu yang dibutuhkan oleh anak. Lanjut, gangguan emosi pasti. Buktinya kalau ada anak-anak sudah pecandu, diminta HP-nya bisa ngamuk. Itu dia akan aplikasikan dalam segala kehidupan, bukan hanya saat menghadapi HP. Saat apapun yang dia merasa punyanya diambil, dia akan pemarah. Saat apapun yang dititipkan kepada dia dari Allah diambil oleh Tuhannya, marah, dia nggak terima. Seperti dia mengaplikasikan saat HP-nya diambil. Nah, terus apatis, cuek, dia nggak peduli. Saking fokusnya dia sama HP, sama si layar berwarna, dia nggak akan peduli emaknya baru nyuci kerepotan, nggak punya duit, nggak peduli. Yang penting aku dikasih kuota. Ya akan ada rasa empati tidak tumbuh, kepekaan sosial tidak akan ada, karena kan dia berinteraksi dengan sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak punya emosi, tidak punya perasaan. Bagaimana anak kita belajar tentang perasaan dan empati
dari sesuatu yang tidak punya perasaan. Tidak bisa. Ya. Yang selanjutnya adalah impulsif. Dia bertindak sebelum berpikir. Otak rasionya, otak depannya dibypass, dipotong begitu saja oleh kecanduan dia, sehingga dia itu jarang berpikir, tapi udah impulsif melakukan sesuatu itu dasarnya emosi, ya, bukan lagi pemikiran, pertimbangan matang. Lanjut. Adaptasi perilaku sosial tidak berkembang dengan baik karena dia memindahkan dunianya ke gadget. Kalau anak kita mengalami adaptasi perilaku sosial kok susah, kalau malah kita buat dia nyaman dengan gadget atau HP atau TV, maka sesungguhnya kita sudah menjerumuskan anak kita sendiri. Orang dia itu kesulitan untuk bisa berinteraksi, untuk bisa memahami pola perilaku manusia, untuk bisa menangkap konsep dalam hubungan, kok malah kita buat dia jadi pecandu gadget. Dan kita pindahkan dunia realita yang harusnya dia hadapi ke dalam gadget lewat sinetron. Dia belajar hidup dari sinetron, ya, atau mungkin lewat YouTube. Dia belajar hidup dari YouTube. Lanjut. Ya. Menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika, yang saya tidak tahu siapa nama anaknya, karena tadi ditanya siapa nama anaknya, nggak tahu ya. Nama dokternya juga saya nggak tahu. Gadget tidak boleh diperkenalkan pada anak usia di bawah 2 tahun. Siapa yang masih punya anak di bawah 2 tahun, itu beneran tidak diperkenankan. Karena perkembangan emosi anak 0 sampai 2 tahun ini sedang pesat-pesatnya. Yang dia butuhkan adalah manusia, bukan gadget sebagai pengganti ibu atau bapak. Nggak ada yang bisa, ya. Dulu Rasulullah juga waktu dicarikan ibu persusuan juga manusia. Artinya peran-peran itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa digantikan oleh HP sebagus apapun gambarnya, sebagus apapun nilai edukasinya. Tetap butuh sentuhan manusia untuk mengajarkan pola emosi kepada anak. Kecuali kita ingin anak kita seperti robot, ya, tidak merespon, tidak peduli, ya embuh kamu, yang penting aku bahagia. Kecuali seperti itu, ya. Lanjut, untuk anak usia 3-5 tahun maksimal 1 jam sehari dengan konten edukasi yang sesuai usianya dan dengan pendampingan yang sangat ketat. Maksudnya pendampingan sangat ketat nih apa? Orang tuanya beneran di situ untuk menceritakan kembali versi manusia. Ya, menceritakan kembali versi manusia, bukanlah yang penting kamu diem, makan, sudah ya, bersama HP. Bersama HP kayak gitu. Kan seperti itu, ya. Tetap harus ada konten versi manusia, makanya butuh pendampingan yang sangat ketat. Lanjut. Terus gimana solusinya? Nah, kita masih punya kesempatan, kita masih bisa membersamai anak-anak kita nanti selama 18 hari ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di pesantren memang tidak ada TV, ya, ada HP, itu pun hanya untuk mendengarkan aplikasi khatam. Hanya itu yang kami pakai, gadget untuk nilai-nilai edukasi di situ. Selebihnya ya untuk slide seperti ini dan tidak diperkenalkan secara jauh, tidak. Lanjut, solusinya adalah yang pertama, jadi teladan. Ya, nggak mungkin dong kita ngasih tahu anak-anak santri untuk tidak nonton TV, tapi bapak ibunya adalah pecinta ikatan rafia. Ikatan rafia, ya, Pak, Anda tahu ikatan cinta?
Ya karena sekarang itu sedang demam ikatan cinta. Ya bahkan ada yang bacaan apa sih? Rasa kurang karena tokoh utamanya menikah itu. Wah saking senengnya karena dia ikut teraduk-aduk perasaan sama emosinya saat tokoh utamanya menikah di TV. Mereka bacaan syukuran satu RT. Wolo itu alhamdulillah akhirnya Andin menikah gitu ya. Udah nggak logik ya, udah nggak logik. Makanya di bypass otak logikanya saat kita adalah orang yang pecandu. Nah, kita harus bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, harus bisa memperbanyak interaksi dengan anak, bukan dengan HP. Makanya manfaatkan waktu 18 hari ini untuk beneran kita intens berinteraksi dengan putra-putri kita. Waktunya ganti. Ya mic ini tuh sampai penyok karena santri itu kan aktif dan produktif ya. Perbanyak interaksi dengan anak bukan dengan HP. Nah, jadi kalau memang sudah tidak saatnya bekerja, mari kita sama-sama meluangkan waktu buat si buah hati, buat anak kita, putra-putri kita. Jangan sampai kalah dengan ustadz sama ustadzah yang ada di sini yang bukan siapa-siapa mereka. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat, tapi mau meluangkan waktu untuk putra-putri jenengan. Sosok jenengan ini tidak mau berfastabiqul khairat dengan para ustadz dan ustadzah ya. Lanjut, harus tega, disiplin dan komitmen. Ya mungkin anaknya akan merengek-rengek, akan menangis, tapi biarkan. Kalau di sini saya akan biarkan anaknya sampai kamu puas, nangis aja sampai puas. Nanti kalau sudah selesai nangisnya kita ngomong. Kalau anak nangis nggak bisa diajak ngomong Bu, karena logikanya sedang nggak jalan. Yang jalan sedang otak emosi atau otak reptilnya. Jadi kalau dia emosi nggak bisa kita kasih tahu. Dia harus meluapkan dulu. Setelah dia selesai, dia sudah puas dengan tangisannya atau dengan emosinya, baru kita bisa ajak bicara. Lanjut, ajak interaksi yang bisa memacu gerak motorik. Misalnya olahraga, bersepeda, jalan-jalan bareng, nggak usah jauh-jauh jalannya ya. Jalan-jalan di depan rumah, keliling gang misalnya kayak gitu, yang itu bisa memacu gerak motorik si anak. Semakin kita sering mengajak mereka bergerak, motorik ini hubungannya dengan otak sangat erat. Maka dia pun aliran darah ke otaknya semakin lancar, semakin bagus. Tuh. Yuk, berikan waktu ya. Ada sesuatu yang mahal yang sebetulnya anak-anak kita itu inginkan, tapi dia dengan keterbatasan kosakata verbal dan kemampuan tidak bisa bilang kalau mereka ingin waktu dari orang tuanya. Hanya itu yang mereka inginkan. Nah, itu yang kadang kita kurang peka untuk menangkap sinyal-sinyal tersebut. Anak ini bisanya nangis, emosi, tantrum, terus buat ulah, itu karena ingin kita memberikan waktu buat mereka. Biar apa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena pengasuhan itu kan adalah sebuah benih ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Saat kita tidak bisa memberikan waktu kepada mereka dan saat jenengan sudah menua dan jenengan meminta waktu, kita harus mengajak dulu, kita ngasih waktu enggak ke mereka. Saat kita menua, kita sudah tak mampu apa-apa, kita sudah renta dan butuh pertolongan mereka, kita telepon mereka, maaf Pak, maaf Ibu, saya sedang sibuk, ada meeting A, meeting B, meeting C. Ya, nanti saya transfer Bu, tenang. Padahal sang ibu yang sudah renta, bapak yang sudah renta, ingin ini waktu. Tapi kita harus bisa mengintrospeksi diri saat anak itu masih kecil, kita punya ini enggak buat mereka, ya? Karena itu adalah benih yang kita tanam.
dopamin itu adalah sebuah hormon. Menurut Susan Weinstein adalah seorang psikolog perilaku yang telah bekerja di bidang desain dan pengalaman pengguna sejak tahun 85. Dia telah menerbitkan 5 buku tentang pengalaman pengguna dalam sistem komputer dan telah berbicara banyak konferensi. Dia juga adalah pendiri Institut Weinstein. Menurut Susan Weinstein, dopamin adalah hormon yang mengatur kesenangan dan mencari hal-hal yang mendorong rasa senang. Dan dopamin ini otomatis diproduksi saat kita melihat gadget, game, YouTube, televisi, game konsol, apapun itu. Dopamin akan otomatis diproduksi. Apa sih ruginya hormon dopamin ini? Kalau terlalu banyak levelnya, dia akan merendam prefrontal cortex alias otak depan kita. Padahal otak depan ini yang membedakan antara kita dengan hewan. Kan hewan juga punya otak, cuma tidak punya prefrontal cortex seperti manusia, kemampuan untuk mengakal, menimbang, berpikir, mengambil keputusan. Ya, jadi saat dia terendam hormon dopamin karena rasa senang yang dia dapat dari main gadget, melihat TV, HP, komputer dan sejenisnya, dia semakin tinggi banjir, prefrontal cortex tidak bekerja, maka anak-anak akan mengalihkan sistem otaknya ke otak otak reptil di belakang. Maka dia sistemnya akan fight or fly, menyerang atau kabur. Dalam kehidupannya akan gitu. Kalau dia nggak menyerang, dia kabur. Dia nggak nyerang, dia kabur. Seperti reptil, otak reptil ya, seperti hewan maksudnya. Ya. Terus dahsyatnya lagi, hormon dopamin ini tidak pernah memberi sinyal rasa puas. Makanya jadilah dia pecandu untuk apapun. Kalau sinetron ya pecandu sinetron, kalau game ya jadi pecandu game, kalau YouTube atau TikTok atau sosmed ya jadi pecandu sosmed. Makanya tangan dia itu nggak akan pernah capek scroll up. Wah, nah TikTok dicari aja semua yang viral sampai berjam-jam, dia nggak akan pernah puas karena hormon dopamin tidak pernah memberi sinyal rasa puas terhadap manusia. Ini yang membuat anak-anak kita terserang penyakit bosan dengan sangat cepat di era digital. Ya, saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Seenggaknya dengan tahu seperti ini, berarti kita tahu bahaya gadget buat pertumbuhan putra-putri kita. Jadi saya bukan membual, karena semua yang saya sampaikan based on fakta, based on data, berdasarkan fakta, data, dan penelitian. Dengan objek-objek yang sudah terpilih dan juga valid. Tunggu ya. Nah, jadi mari kita semua sekarang meninggalkan elektronik parenting ini. Kehadiran kita yang dibutuhkan. Seenggaknya kalau memang kita sedang ada urusan pekerjaan atau apapun itu, jangan ditinggali HP. Jangan TV-nya dibiarkan begitu saja yang bisa diakses segala macam berita kekerasan, berita pelecehan, berita kriminal apapun. Anak akan meniru, bukan belajar dari, oh aku nggak mau jadi orang kayak gitu, enggak, malah dia akan belajar untuk jadi orang kayak gitu saat nonton berita kriminal itu, karena rasa ingin tahu, karena hormon dopamin. Ya, makanya pecandu itu dia bisa melakukan apapun. Dopamin ini sama seperti kita menyandu narkoba, sama. Proses kimia di otak sama saat kita pakai narkoba dengan menyandu HP. Cuman kan kita selama ini nggak sadar apa sih dampaknya, ya kita abai aja gitu. Terus tiba-tiba kalau anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita, karakternya, kita salahkan mereka sebagai anak durhaka. Padahal selama ini kita yang memfasilitasi mereka, ngasih HP, ngasih kuota, ngasih televisi, ngasih apapun yang buat mereka diem dan senang. Saat dia tidak seperti yang kita inginkan, kita labeli anak durhaka. Padahal bisa jadi kita yang jadi orang tua durhaka buat mereka.
yang sudah memberikan banyak fasilitas-fasilitas ini, yang sudah menghack sistem fitrah kemanusiaan anak tersebut. Karena anak pada dasarnya baik, tidak mengenal sedikit pun keburukan kecuali diajarkan. Karena cinta itu alami dan kebencian itu diajarkan. Dan kita lebih banyak mengajarkan kebencian daripada menumbuhkan alamiah dari sifat cinta dan welas asih. Sekali lagi, penyesalan itu memang nih ya Bapak Ibu, datangnya belakangan dan memang waktu itu tidak bisa diulang. Kalau yang bisa diulang namanya pendaftaran gitu ya. Tapi insya Allah masih bisa diperbaiki, dan kita butuh waktu. Ya, tidak 1-2 tahun waktunya. Apalagi yang pecandunya sudah level berat, itu bisa sampai detox dopaminnya bisa 4, 5, 6 tahun. Tapi pasti ada perkembangan ya, sedikit demi sedikit. Nanti di dalam jurnal harian anak-anak memang ada item menonton TV dan main HP. Itu kami tulis dalam artian kalau mereka tidak melakukannya lebih baik. Tapi kalau mereka melakukannya, tolong ditulis ya anak-anak, nontonnya apa. Kalau nontonnya Islam itu indah, ya bolehlah, tapi jangan terlalu lama banget sampai sore semua program edukasi dilihat gitu ya. Tetap ada batas waktunya walaupun itu konten edukasi. Terus kalau main HP, kalau nggak main HP lebih bagus, tapi kalau main HP tolong kontennya juga yang edukasi. Misalnya Hatam, karena memang aplikasi Hatam ada di HP, bolehlah gitu. Tapi ditulis ya santri anak-anakku semua, hari ini main HP untuk aplikasi Hatam dan itu sesuai dengan kejujuran kalian. Jadi nanti mohon kepada wali santri untuk membantu anak-anak dalam mengisi holiday activity-nya. Nanti ada 2 buku, yang satu itu jurnal Ramadan yang sudah diisi sejak hari awal Ramadan dan dilanjutkan kembali saat di rumah. Terus yang kedua ini bagi yang liburan ada holiday activity atau aktivitas selama liburan di rumah. Kenapa anak-anak kami biasakan mengisi jurnal? Biar bisa mengenali dirinya sendiri. Orang yang bisa mengenali dirinya, dia akan lebih mudah mengenali Tuhannya alias Robnya. Ya, jadi dia bisa, oh aku ternyata kok anaknya emosi ya. Ini ada kolom emosi juga yang sudah kami jelaskan. Waktu itu emosi dominannya apa di hari itu? Apakah bahagia atau jengkel atau marah atau sedih, bosan dan lain-lain. Penyebabnya apa? Biar dia tulis di situ. Ya, biar kita ngerti, oh anak kita ternyata orangnya sangat membosan. Atau anak kita ternyata kontrol emosinya tentang marah ini masih jelek. Atau dia ini masih banyak rasa ingin marah. Atau bahkan mungkin dia ini anaknya bahagia-bahagia aja. Biar kita juga bisa melihat, terus oh sama-sama mengenali anak masing-masing. Jurnal ini memang sudah biasa kami kenalkan ke anak-anak santri. Tapi untuk yang mungkin kelas MI, kelas 2, 3 masih butuh bantuan orang tua untuk isi. Tapi yang sudah kelas 5 ke atas, SD 5, 6, KMI 1, 2 sudah bisa mengisi sendiri biasanya. Cuman hanya butuh support dari orang tuanya. Ya, jadi ada kolom mengajar, maksudnya biar dia juga sedikit-sedikit belajar mengajar. Pada siapa? Saudaranya, sepupunya, tetangganya. Tentang apa? Tentang hafalan dia, walaupun 1 ayat hari itu. Gak usah banyak-banyak gitu ya. Untuk melatih rasa percaya dirinya dan untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Membantu orang tua atau orang lain. Terus hataman atau zikir yang kami biasa latihkan di sini atau kita amalkan di sini. Terus yang terakhir kolomnya silaturahim. Silaturahim ini berarti saya ingin mereka lebih banyak silaturahim mungkin ke saudara, tetangga, bukan sekedar main
HP atau gadget di rumah. Dan saya wanti-wanti, bermain atau silaturahim ini berarti bukan main HP bersama. Ya, jadi jangan-jangan dia ngeriuk sama teman-temannya, aku mau silaturahim gitu ke rumah si ini Anton, tapi ternyata di situ main HP bersama. Nah, berarti silaturahimnya ini hanya kedok gitu ya. Jadi harap pantauan dari Bapak Ibu kalau beneran saat anak itu pegang HP bersama ibu-ibu, mereka sudah nggak main bersama. Mereka sedang bermain sendiri-sendiri, hanya fisiknya bersama. Nah, kalau main bersama itu ya gobak sodor, sepak bola, apa yang mereka bisa marah, bisa jengkel, bisa bahagia, yang itu mengajarkan pola-pola emosi kepada mereka biar dia punya varian dalam dirinya dan mengenali dirinya. Oh, saat aku marah seperti ini, saat aku bahagia aku seperti ini, saat aku males, bosan aku seperti ini. Nanti lama-lama dia akan tahu pola untuk mengatasi dirinya sendiri. Tapi kalau tidak pernah dilatih, dia nggak akan bisa. Apalagi hanya diberikan HP, hormon dopamin semakin banjir, prefrontal cortex semakin terendam dan rusak, dia tidak mengenali pola emosi, apalagi hubungan interaksi kepada orang lain. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sekali lagi di sini kenapa kok saya tekankan tentang electronic parenting, karena beneran ini luar biasa pengaruhnya bagi santri-santri kami. Jika anak itu marah, anak itu ada masalah, kami tidak serta-merta menghakimi anak tersebut, tapi kami selalu mencari akar masalahnya. Percuma kita hakimi, kita kasih mereka hukuman, tapi kita nggak membantu mereka keluar dari permasalahan yang dihadapi, tidak memberikan solusi dalam diri mereka. Nah, karena solusi ini salah satunya dominasi yang menjadi akar masalah adalah gadget, maka di sini sekali lagi perlu saya sampaikan untuk kita semua, kesadaran kita semua untuk benar-benar dewasa dalam ber-HP, ber-gadget atau memakai barang-barang elektronik. Hanya itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sebagai orang tua, karena sekolah jadi orang tua itu nggak ada, maka hidup dan pengalaman itu yang menempa kita, maka kita jangan berhenti untuk belajar. Sungguh kita nggak akan pernah sampai menjadi orang tua yang sempurna, tapi jangan pernah lelah untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada salah kata atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semua ini saya lakukan semata-mata untuk kebaikan anak kita semua, putra putri kita semua, yang notabene-nya adalah santri-santri pondok pesantren. Sungguh kesuksesan mereka juga adalah kebahagiaan buat saya, buat kami. Bayaran tertinggi dari kami itu ya, untuk kami adalah kesuksesan dan kebahagiaan para santri-santri di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.